Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1511. Saya tidak tahu persis apa masalahnya. Dia bilang tidak nyaman berbicara di telepon dan membiarkan saya pergi. Long Zaitian sedang berbicara sambil mengenakan sepatunya. Gu Qinglian mendengarkan, dan juga membantu Long Zaitian menemukan pakaian dan sebagainya, sehingga dia bisa mengenakan pakaian tebal. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Gu Qinglian bertanya ragu-ragu. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Kamu bisa istirahat di sini. Di luar terlalu dingin. Aku akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaanku. Tetap berhubungan melalui telepon. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku di sini, jadi aku tidak akan berada dalam bahaya. Ini adalah keluarga Lin, dan aku masih perlu menghubungimu melalui telepon. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Gu Qinglian cemberut dan menjawab lagi. Kuharap begitu, aku akan keluar dulu. Setelah Long Zaitian merapikan sebentar, katanya. Bagaimana kamu keluar, apakah kamu keluar dengan mobil? Di hari salju yang begitu lebat, bisakah ada mobil di luar? Tanya Gu Qinglian. Aku pergi, keluarga Lin seharusnya punya banyak mobil. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu kendarai perlahan di jalan. Pada saat ini, salju di jalan mungkin belum sepenuhnya mencair. Berkendara perlahan. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian mendesaknya berulang kali. Oke, mengerti, jangan khawatir. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia keluar. Gu Qinglian menyuruh Long Zaitian keluar, dan ketika dia melihat Long Zaitian naik ke atas, dia menutup pintu. Dia kembali ke kamar, mengambil ponselnya, dan membuka dialog dengan Liang Jia. Liang kecil, apakah kamu dalam masalah di sini? Setelah Gu Qinglian mengirim pesan ke Liang Jia, dia menunggu Liang Jia membalasnya sendiri. Hanya saja sudah lama berlalu, dan Liang Jia masih belum membalas pesannya. Mengingat hal ini, Gu Qinglian tidak menunggu lebih lama lagi. Mungkin, Liang Jia benar-benar dalam masalah dan sekarang sedang menyelesaikan masalah. Faktanya, Gu Qinglian mengenal Liang Jia dengan cukup baik. Secara umum, jika dia tidak mengalami masalah serius yang tidak dapat diselesaikan, dia tidak akan dengan mudah meminta bantuan orang lain. Memikirkan hal ini, Gu Qinglian sedikit khawatir, dan dia mengirim pesan lain ke Long Zaitian. Jika ada masalah, jika tidak berhasil, biarkan saudari Lin Si yang menanganinya. Lagi pula, dia lebih tahu situasi di ibu kota kekaisaran. Gu Qinglian mengirim pesan ke Long Zaitian. Jangan khawatir, kamu bisa merasa lega saat aku melakukan sesuatu, aku tahu aku akan melakukan apa yang aku bisa. Long Zaitian dengan cepat membalas pesan Gu Qinglian. Ya, jika kamu membutuhkanku untuk melakukan sesuatu, katakan saja padaku, kita bisa menelepon kapan saja. Gu Qinglian terbang dengan pesan lain. Bagus. Long Zaitian hanya menjawab sepatah kata sederhana. Setelah Long pergi ke gedung Tianxia, dia berhenti di penjaga keamanan. Penjaga keamanan di halaman ini semuanya relatif muda. Hai, saya ingin mobil dan saya akan keluar untuk menjalankan beberapa tugas. Long Zaitian berjalan ke bilik keamanan dan berkata kepada seorang penjaga keamanan. Tuan Long, semua mobil di pihak kita telah dipakai. Garasi Lin kita tidak ada di sini. Di pihak kita, hanya ada mobil ajaib Wuling ini. Tentu saja satpam di loket keamanan mengenali Long Zaitian. Meskipun dia tidak mengetahui nama dan identitas Long Zaitian, dia tahu bahwa pria ini diabadikan oleh tuannya sebagai dewa, dan identitasnya jelas tidak sederhana. Jika saya ingin mobil lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Long Zaitian melirik Wuling Senche yang agak bobrok di pintu dan bertanya. Jika saya meminta pihak lain untuk mengantarkan mobil sekarang, akan memakan waktu sekitar 20 menit. Jika tidak, tuan Anda bisa menunggu. Mengemudi dengan mobil seperti itu masih merupakan penghinaan terhadap identitas Anda. Petugas keamanan tersenyum canggung dan berkata pada Long Zaitian. Lupakan saja, ambil yang ini saja. Ini hanya untuk melakukan beberapa hal, tidak perlu mobil mewah. Long Zaitian berpikir sejenak, lalu berkata kepada satpam. Tuan, apakah Anda yakin? Tanya satpam. Ya, berikan aku kunci mobilnya. Long Zaitian adalah Tao lagi. Oke, tunggu sebentar. Tuan, saya akan memberi Anda kuncinya. Mendengar hal tersebut satpam keluar dari pos satpam dan masuk ke ruang satpam. Setelah 1 atau 2 menit, penjaga keamanan kembali. Tuan,
Ini adalah kunci dari Wuling Divine Car. Maaf, Anda adalah tamu terhormat dari keluarga Lin kami, dan Anda diizinkan untuk mengendarai mobil seperti itu. Penjaga keamanan itu tampak menyesal. Tidak apa-apa, terima kasih. Mendengar ini, Long Zaitian berterima kasih padanya, mengambil kunci dan keluar, membuka pintu Wuling Senche dan duduk di atasnya. Mulai mobil dan menuju ke Taman Yingyue di Jalan Lingkar Kedua Ibu Kota Kekaisaran. Jalan Lingkar Kedua Ibu Kota Kekaisaran, di depan Villano. Dua Taman Yingyue, saat ini penuh dengan orang. Berdiri di depan adalah Liang Jia, dan bawahannya. Saat ini, Liang Jia mengerutkan kening dan tampak khawatir, rekan-rekan di sebelahnya tampak sedang berkomunikasi, menggelengkan kepala, atau saling memandang. Siapa kalian? Keluar, keluar, rumah ini milikku. Aku sudah tinggal di dalamnya selama 5 tahun, rumah ini milikku. Seorang wanita parubaya sangat agresif dan otentik. Ketika dia berbicara, dia melambaikan tangan dan kakinya. Di sampingnya, berdiri seorang pria parubaya dengan usia yang hampir sama, memegang sapu di tangannya, tampak agresif. Bibi, menurut pendaftaran properti saya, rumah ini bukan milik Anda. Saya tidak tahu bagaimana Anda membuka rumah ini dan pindah. Tapi sekarang, pemilik asli kami ingin mengambil kembali villa ini. Liang Jia melanjutkan. Mengapa Anda mengatakan bahwa rumah itu bukan milik kami? Bukti apa yang Anda miliki? Wanita parubaya itu berbicara dengan agresif. Catatan Biro Real Estate dapat menunjukkan bahwa rumah ini memiliki pemilik lain, tetapi kami tidak dapat mengungkapkan situasi pemiliknya. Jika Anda terus mengacau seperti ini, kami akan memilih untuk memanggil polisi dan mengambil jalur hukum. Anda adalah secara ilegal menempati properti orang lain, apakah Anda melanggar hukum, apakah Anda mengerti? Liang Jia meraih dokumen di tangannya dan berbicara dengan nada yang sangat tegas. Fard, aku sudah tinggal di sini selama 5 tahun, rumah ini milikku. Wanita parubaya itu mengutuk lagi. Kamu bilang villa ini milikmu, bisakah kamu menunjukkan sertifikat real estate? Apa yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa villa ini milikmu? Liang Jia bertanya lagi. Pada saat ini, lelaki tua di samping itu berbicara. Ini villa kami, mengapa saya harus membuktikan kepada Anda, siapa Anda, siapa Anda? Orang tua itu terlihat sedih, dia terlihat sangat jujur, tetapi sebenarnya tidak. Ketika orang-orang di sekitar mendengarkan, mereka semua saling memandang dengan cemas, sedikit bingung. Ini adalah villa yang bernilai beberapa ratus juta yuan. Villa yang sangat mahal, tapi hak propertinya masih dipersengketakan. Benar, menempati milik orang lain dapat dihukum dengan hukuman. Artinya, jika Anda memiliki sertifikat real estate dan bukti yang relevan, Anda dapat menunjukkannya. Jika tidak bisa, Anda dapat memanggil polisi, atau biarkan Biro Real Estate menegakkan keadilan. Semua orang membicarakannya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti hari ini terjadi di Taman Yingyue. Bab 1512. Mendengar ucapan ini, mata wanita parubaya itu sedikit berkedip, dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Bibi, kuharap kamu bisa memikirkannya dengan jernih. Bukannya kami tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bersikeras untuk mengambil jalanmu sendiri lagi, kamu mungkin tidak dapat menanggung konsekuensi selanjutnya. Liang Jia membujuk lagi. Jangan bohong padaku di sini. Aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ini rumah kita. Wanita parubaya masih sangat kuat. Kau yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu desa menempati puncak gunung? Siapapun yang menempatinya akan pergi ke ibu kota. Bibi, sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, dan hukum harus ditegakkan. Saat ini, seorang pengacara di samping Liang Jia melangkah maju, berbicara dengan dingin. Jangan takut di sini. Kamu hanya menggertak orang miskin seperti kami dan mencoba menduduki properti kami. Bahkan tidak memikirkannya. Kami sudah hidup begitu lama, dan villa ini milik kami. Wanita parubaya itu berkata dengan kejam. Orang miskin. Bisakah orang miskin tinggal di villa bernilai ratusan juta? Atau, Anda sendiri miskin, dan villa ini bukan milik Anda? Atau, Anda mendapatkannya dengan cara ilegal? Tentu saja, saya tidak mendiskriminasi orang miskin. Saya mendiskriminasi orang-orang seperti Anda yang mengaku miskin dan melakukan hal-hal ilegal. Pengacara itu sedikit menyipitkan matanya, dan nadanya dingin dan otentik. Saat keluarga ini berbicara, perkataan mereka penuh dengan celah. Saat ini, Liang Jia semakin percaya bahwa keluarga ini sengaja menggelapkan harta orang lain. Bibi, pemilik asli rumah akan datang. Sebenarnya,
kami bisa saja memanggil polisi, atau meminta seseorang dari Biro Real Estate datang, tapi kami tidak ingin melakukan itu untuk saat ini. Kami tidak tahu apakah ada hubungan antara Anda dan tim manajemen properti. Kepentingan apa yang datang dan pergi, tetapi barang orang lain, bagaimanapun juga, adalah barang orang lain, dan barang orang lain tidak akan pernah menjadi milik Anda. Liang Jia berbicara lagi. Jangan menakuti orang di sini, rumah ini milik kita, siapapun yang datang, ini rumahku. Bibi melanjutkan. Liang Jia terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dia menemui jalan buntu saat ini, dan dia tidak punya cara lain yang lebih baik untuk sementara waktu. Jia, kenapa kita tidak memanggil polisi dan membiarkan polisi dan Biro Real Estate menangani hal semacam ini? Mungkin kita bisa langsung ke proses hukum di masa depan. Saat ini, seorang pengacara datang ke sisi Liang Jia dan berbisik. Dua cara ini tidak baik, apakah menurutmu aku tidak memikirkan dua cara ini? Hubungi polisi atau pergi ke Biro Real Estate, identitas pamanku akan diragukan. Kita tidak punya banyak waktu untuk membahas prosedur hukum, dan kami memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Mendengar ini, Liang Jia menghela nafas ringan dan berkata dengan suara rendah. Sekarang apa? Tanya pengacara itu lagi. Tunggu paman datang, itu satu-satunya cara untuk pergi. Liang Jia menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi hari ini, yang menyegarkan tiga pandangannya. Apakah rumah itu milik Anda setelah Anda tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama? Apa alasannya ini sangat tidak masuk akal? Xiao Yu, rumahku tepat di depan sini, lingkungan komunitas ini lumayan. Di sisi lain, seorang pria dengan rambut dicat kuning keluar dari mobil, dengan satu tangan memeluk seorang wanita dengan riasan tebal. Wanita juga mengenakan hot pants dan stocking sutra dalam cuaca dingin, dan pakaian bagian atas mereka juga sangat pendek, memperlihatkan pusar mereka. Kakak Chun, apakah keluargamu benar-benar tinggal di sini? Ini adalah jalan lingkar kedua dari ibu kota kekaisaran. Ada sebuah villa di jalan lingkar kedua dari ibu kota kekaisaran. Berapa nilainya? Ada pandangan keserakahan di mata wanita itu. Aku tidak terlalu memperhatikan berapa nilainya. Lagi pula, itu tidak bernilai beberapa dolar. Xiao Yu, jika kamu suka, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Bagaimana menurutmu? Aku, Lu Dachun, berjanji itu jelas tepat bagi Anda untuk tinggal. Anda tidak punya rencana apapun. Lu Dachun mengatakannya dengan sumpah serapah, tapi cara dia memandang wanita itu telah mengkhianatinya. Oh, aku benci, Kak Dachun, mereka tidak bilang kamu punya rencana lain. Wanita itu mengayunkan tubuhnya, seolah-olah dia takut Lu Dachun punya rencana lain untuknya. Ketika Lu Dachun mendengar kata-kata ini, dia langsung bersemangat, melihat tubuh halus Xiao Yu, tubuhnya mendidih panas. Xiao Yu, kamu juga tahu cintaku padamu. Lu Dachun sedikit gemetar ketika dia berbicara, Xiao Yu ini, tapi dia sudah lama memancing sebelum mengambil umpannya. Jika bukan karena mendengar ada villa di keluarganya, Xiao Yu mungkin tidak akan mau mengambil umpan. Karena dia mau mengambil umpan, dia tidak peduli dengan hal lain, manfaatkan saja dulu. Tentu saja aku tahu, Kak Dachun, aku akan selalu mengenalimu sebagai pribadi dalam hidupku. Xiao Yu membalikkan tubuhnya dan berkata dengan anggun, melihat tubuh Xiao Yu yang berputar, hati Lu Dachun menjadi semakin panas. Adapun kata-kata identifikasi Xiao Yu, Lu Dachun juga mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao Yu sama sekali tidak mengidentifikasi dirinya, tetapi yang dia identifikasi adalah vilanya sendiri di ring kedua ibu kota kekaisaran. Namun, ini tidak penting lagi. Kalau begitu Xiao Yu, belum terlambat. Rumahku ada di depan. Orang tuaku tidak ada di rumah hari ini. Bagaimana kalau kita pergi ke kamarku dan berbicara tentang kehidupan dan cita-cita? Lu Dachun berkata lagi. Hei, Kak Dachun, aku bukan wanita biasa. Aku melihatmu sebagai orang yang jujur, jadi aku rela pulang bersamamu dan masuk ke kamarmu untuk mengobrol tentang kehidupan dan cita-cita. Xiao Yu mengejang lagi. Oke, saya mengerti, kita hanya berbicara tentang kehidupan dan cita-cita. Lu Dachun langsung setuju. Keduanya berbicara, dan segera mereka tiba di Villa 02, tetapi saat ini, ada banyak orang di sekitar villa. Kakak Dachun, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang menonton, orang akan malu. Melihat begitu banyak orang di depannya, Xiao Yu sedikit bingung. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang-orang ini di sekitar pintu kita? Melihat situasi ini, Lu Dachun sedikit bingung dan mengerutkan kening.
Kakak Dachun, keluarga Lun takut pada banyak orang. Xiao Yu merintih. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat. Kamu tunggu aku, kita masih harus berbicara tentang kehidupan dan cita-cita. Lu Dachun melihat situasinya, dan setelah berulang kali menasihati, dia bergegas lagi. Kakak Dachun, cepatlah, aku sedang terburu-buru. Xiao Yu sangat otentik lagi, Lu Dachun merasa tulangnya mati rasa ketika mendengar itu. Lu Dachun berjalan menuju kerumunan, dan ketika dia mendekat, dia bisa mendengar suara seseorang berdebat. Suara ini sangat familiar bagi Lu Dachun. Bukankah ini suara ibunya? Melihat lebih dekat, memang ibunya, yang sedang menghadapi sekelompok orang saat ini. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sekitar rumah kami? Untuk apa ini? Lu Dachun masuk dan bertanya dengan keras. Dachun, kamu akhirnya kembali. Orang-orang ini, memanfaatkan kehadiranmu, menindasku, seorang wanita tua. Melihat Lu Dachun masuk, ibu Lu Dachun menangis dan berjalan menuju Lu Dachun sambil menangis. Bab 1513. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di rumah kami? Lu Dachun memandang kerumunan dengan nada dingin. Tuan Lu, menurut sertifikat real estate kami yang relevan, rumah ini bukan milik Anda. Kami di sini untuk membantu pemilik asli mengambil kembali villa ini. Nada bicara Liang Jia dingin dan asli. Kentut, keluarga kita sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, villa ini adalah rumah kita, keluar dari sini. Ketika Lu Dachun mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan kejam. Tuan Lu, harap lihat dengan jelas, ini adalah sertifikat terkait yang kami peroleh dari Biro Real Estate. Liang Jia menunjukkan dokumen lain. Hanya saja Lu Dachun tidak membelinya, dan dia membuang dokumen di tanah. Buka kode Anda, apa buktinya? Kami memiliki kunci villa. Kami tinggal di sini, yang membuktikan bahwa villa itu milik kami. Kakak Dachun, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa villa ini milikmu? Pada saat ini, Xiao Yu datang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tentu saja milikku. Keluarga kita sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Bagaimana mungkin bukan milik kita? Lu Dachun menerima begitu saja. Lalu mereka, mengapa? Xiao Yu menunjuk ke kerumunan, sangat bingung, pada saat ini, sepertinya sesuatu yang memalukan akan terjadi. Mereka adalah sekelompok bandit yang ingin menduduki properti kami. Mereka berbicara omong kosong. Lu Dachun memarahi lagi. Tuan Lu, saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Jika Anda terus keras kepala, Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Wajah Liang Jia dingin. Brengsek, apa yang kamu mengajarkan aku cara melakukan sesuatu? Saya menyarankan kamu untuk keluar dari sini dengan cepat. Jika kamu tidak keluar, kamu akan menanggung risiko sendiri. Sikap Lu Dachun sangat keras. Anda. Ekspresi Liang Jia menjadi dingin ketika mendengar ini, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak Dachun, villa ini benar-benar milik orang lain. Mendengarkan kata-kata Liang Jia, Xiao Yu mulai ragu, dan kulitnya agak buruk. Dia tidak terlalu menyukai Lu Dachun, dia hanya berpikir bahwa keluarga Lu Dachun memiliki villa yang besar, dan dia bergaul dengannya karena dia pikir dia dapat menghasilkan uang. Lagi pula, di zaman sekarang ini, orang kaya adalah sumber daya yang langka. Dengan penampilan Lu Dachun, jika dia kaya, dia tidak akan menyukainya sama sekali. Bagaimana mungkin? Ini rumahku. Aku sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Jika ini villa orang lain, bisakah kita tinggal di sana selama 5 tahun? Menurutmu begitu? Lu Dachun tersenyum di seluruh wajahnya, menyanjungnya. Tapi saat ini, Xiao Yu masih terlihat curiga. Jelas, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Lu Dachun. Lu Dachun ini tidak mungkin orang kaya palsu, bukan? Gadis, villa ini sebenarnya bukan milik mereka sama sekali. Mereka telah menggelapkan aset orang lain secara ilegal. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan dihukum secara hukum. Liang Jia memandang Lu Dachun dengan sangat menghina, wanita manapun yang mengedipkan mata dapat mengetahui bahwa Lu Dachun ini sama sekali bukan orang kaya. Di antara orang kaya, mungkin ada orang kaya baru, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Lu Dachun. Apa yang kamu katakan, coba katakan lagi. Lu Dachun ingin mencoba yang terbaik untuk menjaga Xiao Yu tetap stabil, tetapi kata-kata Liang Jia pasti mengguncang Xiao Yu sepenuhnya. Ku bilang, villa ini bukan milikmu, sebaiknya kamu segera pergi. Liang Jia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius. Ku hajar kamu,
aku memberimu wajah, kan? Ketika Lu Dachun mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi marah, dan saat dia berbicara, dia menamparkan wajah Liang Jia. Retak. Dengan suara, 5 sidik jari yang jelas muncul di Liang Jia, salah satu dari Liang Jia tidak bisa berdiri diam, dan yang lainnya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kamu, bagaimana kamu mengalahkan seseorang, apa yang akan kamu lakukan? Ya, bagaimana kamu bisa memukul seseorang, kamu akan dihukum. Saudari Liang Jia, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Lu Dachun memukuli seseorang, semua orang bergegas mendekat. Ada apa dengan memukulmu? Tidak mudah mengalahkanmu. Keluar dari sini. Kamu bajingan, keluar dari sini. Aku akan memberimu 2 menit lagi. Jika kamu tidak menghilang di depanku, kamu sudah mati. Lu Dachun memarahi. Kakak Dachun, aku masih punya beberapa hal untuk dilakukan di rumah. Aku akan kembali dulu. Kamu lihat hari ini tidak nyaman untukmu. Ayo datang ke rumahmu untuk membicarakan kehidupan dan cita-cita suatu hari nanti. Melihat situasi di depannya tidak tepat, Xiao Yu berbicara lagi. Xiao Yu, masalah ini akan segera diselesaikan. Mengapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu setuju untuk pergi ke kamarku untuk berbicara tentang kehidupan dan cita-cita? Ketika Lu Dachun mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi cemas. Tidak, tidak, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku akan pulang. Xiao Yu tidak ingin terlibat dalam omong kosong ini, dan dia bukan orang yang bodoh. Mungkin ada cerita lain tentang kepemilikan villa ini. Tidak, Xiao Yu, apa yang membuatmu terburu-buru, bukankah kamu baik-baik saja hari ini? Lu Dachun tidak berdamai, dan berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Xiao Yu, tetapi tangan Xiao Yu ditangkap, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Lepaskan, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Melihat ini, Xiao Yu menjadi sedikit marah. Kamu menghabiskan begitu banyak uangku dan sekarang kamu mengatakan ada sesuatu yang salah, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Lu Dachun juga sangat marah. Kerumunan menonton dari pinggir lapangan, menonton lelucon seperti itu, menunjuk dan berbicara. Melihat gaya keluarga-keluarga ini, pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik. Lu Dachun, bisakah kamu berhenti bersikap naif? Apakah menurutmu aku sangat menyukaimu? Kamu bahkan tidak melihat ke cermin, kamu terlihat seperti kepala wortel. Aku akan menjelaskannya padamu hari ini, aku hanya mencoba untuk membuatmu bahagia villa, aku ingin menghabiskan sejumlah uang. Tapi sekarang villa ini mungkin bukan milikmu, aku tidak tertarik padamu sekarang, tolong lepaskan, aku ingin pulang. Xiao Yu tidak punya pilihan selain melakukan pertikaian. Anda, Lu Dachun langsung tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu sesuatu dengan jelas di dalam hatinya, kata-kata ini, setelah Xiao Yu mengatakannya, menusuk jantungnya seperti pisau tajam. Lepaskan. Xiao Yu berjuang mati-matian, lalu melepaskan diri dari tangan Lu Dachun, dan pergi seolah melarikan diri. Lu Dachun berdiri diam, benar-benar tercengang. Ternyata begitu, memainkan wajah sembab untuk berpura-pura gendut. Cek, jadi villa ini belum tentu miliknya. Sialan, aku makan melon besar hari ini, dan menempati villa orang lain akan dihukum. Villa di komunitas kita bernilai ratusan juta, kan? Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan segala macam kata-kata buruk jatuh ke telinga Lu Dachun, membuat wajahnya memerah dan sangat memalukan. Apa-apaan, ini semua tentangmu, semua bajingan, itu semua salahmu, aku akan membunuhmu. Lu Dachun teringat sesuatu, mengambil tongkat kayu dari sabuk hijau, dan bergegas menuju Liang Jia. Bab 1514. Lu Dachun bergegas begitu cepat sehingga sebelum semua orang bisa bereaksi, dia sudah bergegas ke Liang Jia. Dia mengangkat tinggi tongkat kayu di tangannya, dan memukul keras kepala Liang Jia. Pada saat ini, beberapa orang di sekitar memejamkan mata, dan beberapa membuka mulut dengan takjub, seolah-olah mereka semua bisa melihat kepala berdarah Liang Jia. Liang Jia menatap tongkat kayu yang dilemparkan ke kepalanya kosong dan wajahnya pucat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah pukulan ini, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Ledakan. Terdengar suara benturan fisik, dan tubuh Lu Dachun serta tongkat kayu terlempar ke arah yang berlawanan. Di beberapa titik, sosok tinggi berdiri kokoh di depan Liang Jia. Sosok jangkung ini tidak lain adalah Long Zaitian. Paman, kamu di sini. Melihat Long Zaitian, Liang Jia akhirnya menghela nafas lega, seolah melihat penyelamat yang hebat. Hei, kapan orang ini muncul? Entahlah, dia terlihat sangat cepat, terlalu cepat,
kita tidak bisa melihat kapan dia muncul. Ya Tuhan, menendang Lu Dachun sejauh ini, apakah ini master seni bela diri? Semua orang masih tidak bisa bereaksi terhadap penampilan Long Zaitian. Dachun, Dachun, ada apa denganmu? Pukul seseorang, pukul seseorang. Seseorang memukul seseorang di sini, apakah masih ada hukum surga? Apakah masih ada hukum surga? Tidak ada hukum surga, tidak ada hukum surga. Pada saat ini, Ibu Lu Dachun berjalan mendekat dengan ingus dan air mata, mencoba membantu Lu Dachun berdiri, tetapi Lu Dachun sepertinya tidak dapat berdiri. Kamu, kenapa kamu memukul seseorang tanpa alasan? Ayah Lu Dachun berdiri di samping, memegang sapu di tangannya, dan berkata dengan marah. Memukul seseorang tanpa alasan. Siapa yang memukul seseorang lebih dulu, kamu bisa mengalahkan seseorang tanpa alasan, bukan? Long Zaitian melirik ayah Lu Dachun, nadanya dingin dan asli. Di dunia ini, dia telah melihat banyak orang dengan standar ganda, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat standar ganda seperti itu. Benar, Lu Dachun yang mengalahkan orang lebih dulu, dan semua orang melihatnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Mereka bisa memukuli orang dengan tangan mereka, tetapi yang lain tidak bisa. Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api, dan orang biasa tidak boleh menyalakan lampu. Era apa ini, dan ada orang barbar seperti itu. Awalnya saya tidak percaya bahwa rumah ini ditempati oleh mereka. Sekarang sepertinya rumah ini bukan milik mereka. Saya pernah mendengar bahwa di keluarga ini, anak laki-lakinya bahkan tidak memiliki pekerjaan normal, dan hidup dari uang pensiun dan menjadi sopir taksi. Bagaimana orang seperti itu bisa tinggal di villa yang begitu bagus? 80 hingga 90%-nya adalah milik orang lain. Semua orang membicarakannya. Pada saat ini, kebenaran tampaknya berangsur-angsur menjadi jelas. Omong kosong, kamu hanya omong kosong, bukan itu yang kamu katakan sama sekali. Rumah ini milik kami. Kami telah tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Bagaimana mungkin itu bukan milik kami? Ibu Lu Dachun berbicara lagi, kata-katanya luar biasa tajam. Nak, bangun, bangun. Setelah meneriaki semua orang, Ibu Lu Dachun pergi untuk membantu Lu Dachun lagi, tetapi Lu Dachun sepertinya tidak dapat berdiri. Bangun, aku tidak bisa bangun, rusak, rusak. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Lu Dachun menunjuk ke tulang rusuknya. Nak, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Ibu Lu Dachun hampir menangis. Panggil Heizi, biarkan mereka datang. Lu Dachun berbicara, mungkin karena tubuhnya terlalu kesakitan, dan sekarang dia berbicara sedikit canggung, sesekali. Bagus. Dengan kemunculan Lu Dachun, dia dengan cepat menemukan ponsel di tubuh Lu Dachun, menemukan nomor Heizi, memutarnya, lalu meletakkan ponsel di telinga Lu Dachun. Lu Dachun meraih telepon dengan susah payah, panggilan tersambung, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Kamu siapa? Kenapa kamu memukul anakku? Apa hubungannya ini denganmu? Ibu Lu Dachun berjalan menuju Long Zaitian lagi dengan paksa dan menanyainya dengan keras. Apakah kamu bicara denganku? Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Tentu. Ibu Lu Dachun berkata tanpa berpikir. Saya adalah pemilik villa ini. Long Zaitian tidak mengerti, dan nadanya acuh tak acuh. Kamu kentut, villa ini milik kami, apa villamu? Mengapa kamu mengatakan bahwa villa itu milikmu, mengapa? Kata Ibu Lu Dachun dengan agresif. Apakah kamu tidak tahu cara membaca? Orang-orang kami datang ke sini dengan sertifikat hak milik. Villa ini milik saya. Nada suara Long Zaitian dingin. Ini bisa dipalsukan. Anda telah memalsukan sertifikat hak milik. Ibu Lu Dachun berteriak keras lagi. Benarkah? Karena kami dipalsukan, Anda dapat menunjukkan sertifikat real estate dan sertifikat kepemilikan untuk membuktikan bahwa rumah ini milik Anda. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan dingin. Aku tidak mengambilnya, mengapa aku harus mengambilnya, mengapa aku harus membuktikannya padamu? Ketika Ibu Lu Dachun mendengar kata-kata itu, hatinya merasa sedikit bersalah, dan dia ragu-ragu. Karena kamu tidak bisa mengeluarkannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Itu benar-benar menempati rumah orang lain, terlalu tidak tahu malu. Sial, aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Hehe, aku tertawa. Di dunia ini, memang ada semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada banyak diskusi. Ketika Ibu Lu Dachun mendengar kata-kata ini, kulitnya menjadi sangat buruk,
dan hatinya merasa bersalah, jadi dia kembali ke Lu Dachun lagi. Paman, sepertinya mereka memanggil seseorang. Liang Jia berdiri, menutupi wajahnya yang sakit, dan berbisik kepada Long Zaitian. Biarkan mereka memanggilnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengeluarkan ponselnya, mengedit pesan, dan mengirimkannya. Cuner, ada apa? Apakah kamu sudah menelepon? Ibu Lu Dachun bertanya lagi, dia masih terlihat sengsara dengan ingus dan air mata. Lu Dachun mendengarkan telepon dan mengabaikan ibunya. Halo, Saudara Heizi. Setelah sekian lama, Lu Dachun akhirnya berhasil mengangkat telepon. Dachun, ini anakmu. Di ujung lain telepon, ada suara kasar. Kakak Heizi, adik laki-lakiku diintimidasi dan dipukuli. Kamu harus membantu adik laki-lakiku kali ini. Adik laki-lakiku benar-benar sengsara. Lu Dachun berkata dengan sangat menyedihkan. Hah? Sialan, di ladangku, masih ada orang yang berani menyentuh adikku Dachun. Apa kamu sudah bosan? Saudara Heizi langsung menjadi sedikit marah ketika mendengar kata-kata ini. Kakak Heizi, kamu akan tahu kapan kamu datang ke sini. Kamu telah menggertakku sampai ke pintu. Cepatlah. Jika kamu tidak datang, adik laki-lakiku akan mati di sini. Lu Dachun baru saja menangis, sangat sedih. Oke, Dachun, beritahu aku, kamu ingin aku membawa berapa orang? Saudara Heizi berterus terang, dan bertanya lagi saat ini. Bab 1515. Kakak Heizi, jumlahnya tidak banyak, jadi kamu bisa membawa 100 atau 80 orang. Lu Dachun berkata tanpa ragu, lelucon yang luar biasa, tentu saja, semakin banyak orang yang datang, semakin baik, sehingga terlihat lebih mengesankan. Oke, 20 menit, kami akan segera sampai. Saudara Heizi langsung setuju ketika mendengar kata-kata itu, lalu menutup telepon. Apakah mereka mau datang? Melihat Heizi meletakkan telepon, Ibu Lu Dachun buru-buru bertanya lagi. Kakak Heizi akan berada di sini dalam 20 menit, biarkan mereka menunggu kematian, tundukkan kepalamu di sini dan persulit aku, bukankah ini mencari kematian? Lu Dachun berteriak keras, tetapi karena suaranya terlalu keras, ada semburan rasa sakit yang hebat di tulang rusuknya. Baru saja ditendang oleh Long Zaitian, dia merasa tulang rusuknya patah, awalnya sangat menyakitkan hingga dia akan menangis. Sekarang setelah saya melambat, saya merasa lebih baik. Datang saja, biarkan aku melihat apakah orang-orang ini berani menjadi sombong. Saat Ibu Lu Dachun mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sombong lagi. Saudaraku, aku menyarankanmu untuk memanggil polisi. Kakak Heizi adalah kakak laki-laki di daerah ini. Dia sangat kuat. Dia memiliki 180 orang, dan dia juga sangat kuat. Ya, saudara, kamu bisa membeli villa di sini, kenapa kamu tidak membawa beberapa pengawal? Jika kamu tidak bisa, panggil polisi, atau pergi sekarang, kamu tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Ya, saudara Heizi itu bukan orang baik. Dia melakukan segala macam tindakan ilegal dan kriminal. Bulan lalu, saya mendengar bahwa mereka mematahkan kaki orang. Orang-orang mereka, Anda masuk dan jongkok selama beberapa hari, dibebaskan. Melihat situasi ini, semua orang dengan ramah membujuk Long Zaitian. Terima kasih atas perhatian Anda, saya akan mengurus hal-hal ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sepertinya memanggil seseorang, ayo panggil polisi. Liang Jia datang. Tidak, saya telah mengirim orang untuk menangani hal-hal di sini, dan mereka akan segera datang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tetapi orang-orang di sekitar Liang Jia masih khawatir, jika masalah di depan mereka diselesaikan melalui jalur hukum, mereka akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Tetapi situasi saat ini tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalur hukum, mereka sama sekali tidak ingin berunding dengan Anda, dan mereka tidak memberi Anda waktu untuk menempuh jalur hukum. Cepat dan keluar, tunggu orang-orang kami datang, jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Ibu Lu Dachun muncul lagi, mencubit pinggangnya, sangat sombong dan autentik. Sudah lama sejak kamu menempati villa orang lain, dan kamu masih sangat percaya diri. Terlalu tidak tahu malu. Beberapa orang yang lewat yang tidak terbiasa berbicara, mereka sudah lama menonton di sini, dan mereka bisa melihat wajah keluarga ini dengan terlalu jelas. Dilihat dari sikap orang-orang tersebut, 100% orang tersebut pernah menempati rumah orang lain.
Kamu tidak peduli dengan bisnismu, lebih baik tutup mulutmu yang bau, atau ketika orang-orang kami datang, tidak ada dari kamu yang akan memiliki kehidupan yang baik, banyak sampah, mati miskin, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Ibu Lu Dachun berteriak keras, setelah mengetahui bahwa putranya telah menemukan seseorang untuk membantu, dia merasa pinggangnya telah mengeras, dan kesombongannya tidak dapat ditekan sama sekali. Tidak tahu malu. Liang Jia mengertakkan gigi saat melihat situasinya, dia telah menangani begitu banyak kasus, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu, dia terlalu mendominasi dan tidak masuk akal. Kenapa, kamu tercengang sekarang? Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Selama kamu berlutut, mengakui kesalahanmu kepada keluarga kami, dan bersujud kepada kami akan membiarkanmu pergi. Ibu Lu Dachun datang, sangat arogan dan otentik. Sepertinya kamu pikir kamu memiliki kami semua, bukan? Melihat tikus seperti ini, Long Zaitian tertawa marah, keluarga ini bodoh dan jahat. Ya, ada apa? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Heizi, pernahkah kamu mendengarnya? Kakak laki-laki di daerah ini, teman putraku, saudara laki-laki putraku. Hanya dalam 20 menit, mereka akan membawa seseorang untuk membersihkan bajingan malang ini. Ibu Lu Dachun tersenyum ringan dan memandang Long Zaitian dengan sangat puas. Pada saat ini, dia merasa penuh keamanan. Dalam hal ini, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk ringan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Hehe, pasti kamu yang menyesalinya. Seperti yang aku katakan, masih ada waktu untukmu menyesalinya sekarang. Selama kamu berlutut, bersujud dan mengakui kesalahanmu, masih ada waktu untuk semuanya. Ibu Lu Dachun mencibir. Aku berkata, villa ini milikku, villaku, aku ingin mengambil kembali villaku, dan aku harus bersujud padamu untuk meminta maaf, apa alasannya? Kamu terlalu sombong. Long Zaitian merasa bahwa dia ditertawakan karena marah. Sial, suasana keluarga ini lebih baik daripada 4 keluarga besar. Tidak, bahkan anggota dari 4 keluarga besar mungkin tidak berani bertindak seperti mereka. Di belakang mereka, saya khawatir tidak ada pendukung besar, berani menjadi sombong. Siapa tahu, hanya saja sobat ini benar-benar sial bertemu orang seperti itu, apa-apaan ini? Ya, sial sekali. Jika memang ada seseorang di belakang keluarga ini, sobat ini mungkin tidak tahan. Kalau Heizi datang, itu akan sulit, sobat, itu akan sulit. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, semuanya merasa kasihan pada Long Zaitian. Ibu Lu Dachun di samping mendengar diskusi semua orang, dan ekspresi puas di wajahnya menjadi lebih dibesar-besarkan. Sepertinya dia sudah melihat adegan di mana Long Zaitian dipukuli dengan kejam. Kalian sangat berpengetahuan, lebih baik kalian segera keluar dari sini, atau kalian akan membereskannya nanti. Ibu Lu Dachun sangat arogan dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka hanya menunjuk dan menunjuk, tetapi tidak banyak orang yang pergi. Lagi pula, orang-orang di dunia ini masih sangat suka menonton keseruan. Pada saat itu juga terdengar suara gemuruh dari gerbang komunitas, dan lebih dari selusin mobil Wuling melaju ke gerbang komunitas. Semua orang mendengar suara itu dan melihat bersama, merasa sedikit kaget di hati mereka. Pada saat ini, sekelompok anak muda berpakaian aneh dengan warna-warni keluar dari mobil, memegang jeruji besi dan pisau semangka di tangan mereka, dan mereka mengancam. Keamanan di pintu masuk komunitas ingin menghentikannya, tetapi setelah seorang gangster menodongkan pisau ke lehernya, dia tidak berani bergerak lagi. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan jaket hitam, wajahnya memiliki bekas luka, kulitnya gelap dan wajahnya kasar. Pada saat ini, sambil memegang pisaunya, dia berjalan menuju Long Zaitian. Kakek, mereka ada di sini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana Liang Jia melihat pertempuran sebesar itu? Pada saat ini, dia meraih lengan Long Zaitian dan bertanya dengan sangat gugup. Bab 1516. Melihat situasi ini, semua orang mundur dan mundur secara naluriah ke samping. Lagi pula, tidak ada yang mau terlibat dengan bajingan ini. Tidak apa-apa, kamu minggir saja, aku akan mengurus hal-hal ini. Dengan wajah tenang, Long Zaitian berkata pada Liang Jia di sampingnya. Paman, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Liang Jia masih sedikit gugup, meskipun dia telah mendengar bahwa Long Zaitian sangat terampil, tetapi dengan begitu banyak orang di sisi lain, dia merasa gugup saat ini. Tidak peduli berapa banyak Long Zaitian bisa bertarung, dia hanya satu orang, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Kakak Heizi, kamu akhirnya di sini,
aku menantikan untuk bertemu denganmu. Melihat Heizi mendekat, Lu Dachun sangat bersemangat, dan kebanggaan di wajah ibu Lu Dachun semakin dibesar-besarkan. Kakak Dachun, ada apa denganmu? Melihat Lu Dachun, Heizi berjalan mendekat, berjongkok, bertanya dengan sangat prihatin, dan mencoba membantu Lu Dachun berdiri. Jangan bergerak, hancurkan. Lu Dachun terus berkata bahwa dia tidak bisa bergerak sekarang, dia merasa banyak tulang rusuknya yang patah. Kakak Dachun, katakan padaku, siapa yang melakukannya padamu, aku akan membantumu menghancurkannya. Saudara Heizi berkata dengan kejam. Dia, itu orangnya. Dia memukuli saya, dan dia meminta saudara Heizi membuatkan keputusan untuk saya. Lu Dachun hampir menangis. Kakak Heizi, kamu harus memutuskan untuk kami. Ini adalah orang yang melukai putraku. Jika kamu dapat membantu kami akan mentraktirmu makan malam dan kami pasti akan membalasnya. Pada saat ini, Ibu Lu Dachun juga berbicara, memohon. Bibi, jangan khawatir, aku, Heizi, akan menangani masalah ini. Heizi menepuk dadanya, meraih semuanya. Melihat situasi ini, Long Zaitian di samping memiliki beberapa senyum di wajahnya. Dia sedang menunggu sekarang untuk melihat trik baru apa yang bisa dilakukan orang-orang ini. Apa-apaan ini kamu? Apakah kamu menyakiti Dachun? Memegang pisaunya, Heizi berjalan menuju Long Zaitian. Anda menebak. Long Zaitian tersenyum dingin. Aku menanyakan sesuatu padamu, mengapa kamu bermain teka-teki denganku? Heizi bertanya dengan wajah dingin. Itu yang aku sakiti. Long Zaitian sangat sabar, jawabnya dengan tenang. Itu bagus. Beraninya kamu memukul Dachun, apakah kamu tahu hubungan Dachun denganku? Heizi mengangkat pisau besar itu, meletakkan bagian belakang pisau di bahunya, dan berjalan mondar-mandir beberapa langkah di Long Zaitian, terlihat sangat mengesankan. Hubungan ayah-anak. Long Zaitian bertanya dengan serius setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Long Zaitian. Apakah kamu buta atau membunuh? Lihat perbedaan usia antara aku dan dia, apakah kamu terlihat seperti ayah dan anak? Heizi mengerutkan kening, dan mengutuk lagi. Jika itu bukan hubungan ayah-anak, maka itu adalah hubungan cucu-cucu, atau hubungan suami istri. Nada bicara Long Zaitian tegas dan otentik. Puff, hahaha. Aku tertawa sampai mati. Para penonton tidak bisa menahan tawa ketika mendengar percakapan para dewa ini. Apakah kamu mempermainkanku? Merasa ada yang tidak beres, Heizi berteriak keras. Apakah kamu baru tahu bahwa aku mempermainkanmu sekarang? Kamu benar-benar terlambat menyadarinya. Ternyata di ibu kota kekaisaran, bahkan orang bodoh pun bisa menjadi bos. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Long Zaitian tersenyum ringan, sama sekali tidak memperhatikan Heizi. Kamu mencari kematian, tahu? Heizi sangat marah, memegang pisau besar di tangannya, dan berkata dengan kejam. Apakah kamu mencoba membunuhku? Long Zaitian melirik pisau besar di tangan Heizi, tanpa rasa takut, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu dua cara. Satu cara adalah kehilangan uang, atau kehilangan ratusan ribu, lalu berlutut dan meminta maaf, dan membawa pergi orang-orangmu. Mari lupakan saja. Cara kedua adalah aku memotongmu dengan pisau. Suatu cara, Anda mengatakannya sendiri. Heizi menunjuk Long Zaitian dengan pisau besar, dan memarahinya. Dia berpikir jika ini masalahnya, Long Zaitian pasti akan takut, tetapi ekspresi Long Zaitian sangat tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Saya memilih yang kedua. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum dan berkata, dia mengambil beberapa langkah menuju Heizi dan berjalan ke arah Heizi. Bukankah kamu bilang ingin memotongku? Aku berdiri di depanmu, kamu bisa memotongnya untuk aku coba. Long Zaitian menatap Heizi, dan berkata lagi. Ditatap oleh mata Long Zaitian, Heizi merasa sedikit kedinginan, seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Kakak sangat berani, tetapi risiko seperti itu tidak disarankan. Kudengar Heizi ini memiliki nyawa seseorang di tangannya, sobat, tenang saja. Ya, jika ada pembunuhan di tempat ini, harga rumahnya akan turun. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka sedikit khawatir, Heizi memiliki reputasi buruk, dan semua orang telah mendengar tentang reputasi Heizi. Apakah kamu gila? Heizi tercengang melihat Long Zaitian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, kebanyakan orang akan mundur sejak lama,
Tetapi tidak demikian halnya dengan orang ini, bukan saja dia tidak mundur, tetapi malah membiarkannya memotongnya, ini sama sekali tidak memainkan kartu sesuai rutinitas. Bukankah kamu bilang ingin memenggalku? Aku sudah menyuruhmu memenggalku sekarang, tapi kamu tidak berani memenggalku. Belakangan ini, tidak baik menjadi kakak laki-laki dan hanya membicarakannya. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda akan memotong saya atau tidak? Long Zaitian maju 2 langkah lagi. Melihat Long Zaitian mendekat, Heizi secara naluri mundur 2 langkah. Anda. Heizi tercengang, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Tidak berani potong, kan? Kalau tidak berani potong, bicara saja, apa gunanya? Kalau tidak berani potong, bawa saja orang-orangmu dan pergi. Kamu tidak punya apa-apa lakukan di sini. Wajah Long Zaitian tenang, tangannya tersembunyi di lengan bajunya, dan dia berdiri tegak. Hahaha. Kakak laki-laki ini benar-benar menakuti Heizi seperti ini. Kakak sangat berani, dia tidak takut dengan parang. Kakak juga manusia serigala, dia berani menghadapi seseorang seperti Heizi, dia adalah karakter. Melihat situasi ini, semua orang memujinya satu demi satu. Lelucon macam apa yang kamu bercanda? Mungkin tidak banyak orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang dapat mendorong Heizi sedemikian rupa. Oke, bagus sekali, kamu benar, aku tidak berani membunuh orang sekarang, tapi aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Heizi sangat marah. Sledgehammer, apa-apaan ini? Bawa tongkat bajamu. Heizi menyapa lagi, dan sang adik bernama Sledgehammer segera datang dengan membawa tongkat baja dan menyerahkannya kepada Heizi. Ini adalah batang baja yang panjangnya sekitar 1 meter, terlihat cukup tebal, dan terasa sangat berat di tangan. Apa-apaan ini? Aku khawatir aku akan membunuhmu jika aku memotongmu dengan pisau, tapi hanya beberapa menit untuk membuka gayungmu dengan batang baja ini. Heizi menggertakkan giginya, memandang Long Zaitian, dan berjalan menuju Long Zaitian saat dia berbicara, dengan agresif. Memegang tongkat besi dengan satu tangan, dia mengayunkannya dengan keras, menuju ke arah kepala Long Zaitian. Bab 1517. Melihat situasi ini, hati semua orang ditangguhkan. Beberapa orang menutup mulut mereka, beberapa menutup mata mereka, dan beberapa bahkan tercengang. Ketika Heizi mengayunkan tongkat baja, orang-orang sepertinya telah melihat pemandangan berdarah. Namun, saat berikutnya, tubuh Long Zaitian sedikit miring, dan batang besi Heizi bergesekan dengan tubuh Long Zaitian dan jatuh, tetapi tidak mengenai Long Zaitian. Heizi dengan cepat bereaksi ketika tembakannya meleset. Dia ingin terus menyerang lagi, tetapi setelah ini, dia menemukan bahwa tangannya yang memegang batang baja itu tertangkap. Pergelangan tangannya digenggam kuat oleh Long Zaitian. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Heizi menjadi cemas dan berteriak keras. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara. Heizi tiba-tiba merasakan sakit di lengannya, lalu tanpa sadar melepaskan batang baja di tangannya. Segera, di bawah dorongan keras, dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, batang baja di tangan Heizi jatuh ke tangan Long Zaitian, dan Long Zaitian memegang batang baja tersebut dan menimbangnya 2 kali. Heizi duduk di tanah, dia tercengang, bagaimana dia bisa didorong ke tanah dengan begitu mudah. Yang paling penting adalah, batang baja yang dia pegang begitu keras saat ini sudah jatuh ke tangan Long Zaitian. Bagaimana ini terjadi dan bagaimana dia melakukannya? Sialan, lihat apakah teknik broter gangbang jelas, Master. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi rasanya sangat kuat. Bintik matahari ini ada di tangan kakak tertua, dan sepertinya tidak ada sama sekali. Ini adalah Master, bintik matahari ini mungkin mengalami beberapa kesulitan kali ini. Keterampilan kakak bagus, tapi ada terlalu banyak orang Heizi, sulit untuk mengalahkan 4 pukulan dengan 2 tangan, terlalu sulit. Semua orang berbicara lagi, mereka semua terkejut dengan keterampilan menakjubkan Long Zaitian. Gerakan sederhana Long Zaitian terlihat sederhana, tetapi gerakannya halus dan mulus, tanpa kecerobohan, di mata semua orang, dia terlalu tampan. Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang, entah kamu keluar, atau aku memintamu keluar. Long Zaitian menimbang batang baja di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, ternyata kamu punya beberapa skill. Tapi, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu memiliki beberapa skill? Kita banyak sekali. Kenapa kamu melepaskanku? Heizi berdiri, sangat tidak yakin. Itu benar, kakak, hajar anak sialan ini. Sombong sekali, dia sedang mengisi cangkir sekarang. Sialan, bukankah mendekati kematian untuk memegang gelas demi saudara kita Heizi?
Anjing, aku harus memberitahumu mengapa bunga begitu populer. Adik laki-laki saudara Heizi juga mulai berteriak satu demi satu, mengatakan apa yang Anda katakan, dan apa yang saya katakan. Bahan apa yang terbuat dari tongkat ini? Melihat batang baja di tangannya, Long Zaitian bertanya dengan tajam. Kenapa? Kamu berpura-pura gila dan bodoh, apakah kamu sudah mulai mempelajari batang baja? Karena kamu akan menjadi bodoh, maka aku akan memberitahumu, batang baja ini terbuat dari baja tahan karat, itu adalah batang baja padat, dan tongkat di kepalamu bisa membuat kepalamu meledak. Heizi berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya sedikit mengangguk. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Long Zaitian tiba-tiba meraih kedua ujung batang baja dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Pada saat ini, batang baja di tangannya berangsur-angsur menjadi lengkap, dan akhirnya berubah menjadi bentuk U. Mereka yang menyaksikan seluruh proses tercengang. Melihat situasi seperti itu, Heizi langsung tercengang, menelan ludah, dan tanpa sadar mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Adik laki-lakinya, semuanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sial, apa-apaan, itu batang baja tahan karat, dan setebal tabung lampu. Pria ini tiba-tiba mematahkan batang baja setebal itu menjadi bentuk U. Apakah ini manusia atau hantu? Ya Tuhan, apakah saya terkena ilusi? Bagaimana saya bisa membengkokkan batang baja dengan tangan kosong? Saya juga curiga saya terkena ilusi. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Apakah ini kekuatan alami? Mengerikan, mengerikan. Itu pasti kekuatan supranatural alami. Kakak laki-laki ini benar-benar kejam, benar-benar kejam. Setiap kata yang Anda ucapkan kepada saya penuh dengan diskusi. Operasi Long Zaitian telah membutakan mata semua orang. Ini hanyalah sebuah operasi melawan langit. Jika kamu merasa pinggangmu lebih kuat dari batang baja ini, kamu bisa tinggal di sini. Long Zaitian melirik Heizi dan para gangster di bawahnya, dan berbicara dengan dingin. Siapa yang kau takuti? Aku, Heizi, terlalu takut. Heizi menstabilkan pikirannya, lalu berkata lagi. Operasi Long Zaitian benar-benar membuatnya takut. Namun, Long Zaitian hanyalah satu orang, dan mereka memiliki hampir 100 orang. Kakak Heizi, jangan pengecut dia hanya sendirian. Ya, selama kita pergi bersama, dia pasti bukan lawan kita. Sial, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kali ini, kita harus memberitahu dia betapa kuatnya kita. Adik laki-laki di belakang Heizi semuanya menyeringai, tampak bersemangat untuk mencoba. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika demikian, kamu bisa mencobanya. Long Zaitian mencibir di sudut mulutnya, dan berkata kepada semua orang. Brengsek, ayo pergi bersama, bunuh dia untukku, dia hanya satu orang. Heizi berteriak dan memerintahkan bawahannya untuk melakukannya. Siapa bilang dia sendirian? Pada saat ini, suara dingin datang, dan seorang pria berjubah hitam muncul di samping Long Zaitian. Pria ini tidak lain adalah Lin Qi. Itu 2 orang, jadi bagaimana dengan 2 orang, aku akan memperlakukanmu sama. Heizi berkata dengan kejam, dan saat dia berbicara, adik laki-laki di sampingnya sudah bergerak, dan semua orang di sekitarnya menjauh. Lagi pula, tidak ada yang mau mendapat masalah. Melihat para gangster kecil bergegas, wajah Lin Qi tetap tidak berubah dengan Lin Qi di sekitar. Long Zaitian tidak berniat melakukan apapun. Lin Qi berdiri di samping Long Zaitian, tetapi para gangster kecil yang bergegas dipukul mundur oleh Lin Qi dalam 2 atau 3 gerakan. Terlebih lagi, kekuatan Lin Qi sendiri sangat mencengangkan, tetapi tembakannya sangat ganas. Selama dia ditangkap oleh bajingan Lin Qi, dia pada dasarnya terluka parah. Entah tangan dan teriakannya patah, atau dia dipukul sampai muntah darah. Lin Qi telah bersama Lin Jiangwo sejak dia masih kecil, dan keterampilannya juga diajarkan oleh para ahli top di sekitar Lin Jiangwo, jadi bajingan ini bukan apa-apa di depan Lin Qi. Bajingan kecil ini bahkan tidak bisa menahan pukulan Lin Qi. Pertempuran sedang berlangsung, dan seiring berjalannya waktu, saudara Heizi merasa bahwa situasinya semakin salah. Dengan begitu banyak orang yang bergegas, sepertinya tidak ada yang bisa menyentuh Lin Qi. Berdiri di sana, Lin Qi seperti menara besi yang tak terbendung, yang tidak bisa ditembus atau diguncang oleh siapapun. Beberapa menit berlalu, dan semakin banyak orang tergeletak di tanah sekarang, saudara Heizi akhirnya ketakutan. Bab 1518. Apa-apaan? Mereka semua monster, mereka sangat mengerikan,
satu orang bisa mengalahkan begitu banyak orang, apakah ini masih manusia? Heizi mundur lagi dan lagi, berpikir bahwa dia akan menyelinap pergi lebih dulu sementara tidak ada yang memperhatikan. Tidak pernah terpikir olehnya dalam mimpinya bahwa dia akan dapat bertemu dengan master level ini hari ini, yang terlalu sial. Kakak Heizi, kamu mau kemana? Kamu tidak bisa pergi. Apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi? Melihat Brother Heizi hendak pergi, Lu Dachun buru-buru berkata, merangkak mendekat, dan meraih celana Brother Heizi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Saudara Heizi terdiam, dan memarahi dengan suara rendah. Kakak Heizi, kamu tidak bisa pergi, apa yang harus kami lakukan jika kamu pergi? Lu Dachun hendak menangis, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang di depannya ini begitu kuat, begitu banyak orang yang menjadi lawan dari kedua orang ini. Intinya adalah, Long Zaitian tidak bergerak, dia hanya mengalahkan begitu banyak orang hingga berkeping-keping. Kamu santai, santai. Saudara Heizi sedang terburu-buru, jika dia ketahuan, dia tidak akan bisa kabur. Aku tidak akan melepaskan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskannya. Lu Dachun dengan tegas mencengkeram celana Brother Heizi, dan berkata dengan wajah serius. Tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini. Kami sama sekali bukan lawan. Aku akan menemukan orang sekarang, lebih banyak orang, dan ahli. Jika kamu mati, aku pasti akan membalaskan dendammu. Saudara Heizi sedang terburu-buru dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak ingin mati. Jika seseorang mati, apa gunanya membalasku? Mengapa kamu tidak membakarku 2 batang dupa lagi? Lu Dachun menangis dan berkata bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, tetapi saudara Heizi terdiam sejenak untuk membantah. Tetapi jika Anda tidak lari, apa gunanya menunggu mati? Lu Dachun mencengkeram celananya sendiri, jadi Heizi begitu kejam sehingga dia melepas celananya, mengenakan celana pendek, dan menyelinap pergi, berlari lebih cepat dari monyet. Saat ini, tanah sudah penuh dengan orang-orang yang tergeletak di mana-mana. Mengetahui Heizi sudah pergi, semua adik laki-lakinya tidak berniat berkelahi, baik saling mendukung atau merangkak, mereka juga ingin meninggalkan tempat ini. Ini sangat menakutkan, apakah orang ini setan? Satu orang bisa memukul begitu banyak orang, mungkin hanya iblis yang bisa melakukannya. Melihat Heizi telah pergi, Lin Qi hendak mengejarnya, tetapi Long Zaitian meraih tangannya. Sudahlah. Long Zaitian berkata pada Lin Qi. Ya, Lin Qi menanggapi. Itu hanya beberapa bajingan, karakter kecil yang tidak penting, jangan buang waktu. Long Zaitian berkata pada Lin Qi. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Lin Qi memandangi keluarga Lu dan bertanya. Ketika dia datang ke sini, dia sudah mengetahui situasinya dari orang-orang di sekitarnya, jadi dia juga tahu apa yang terjadi di sini. Menemukan mata Lin Qi menatapnya, Lu Dachun menghindari matanya, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Saat ini, Ibu Lu Dachun tinggal bersama Lu Dachun, dan wajahnya pucat. Ibu Lu Dachun juga menyingkir. Meskipun Heizi membawa begitu banyak orang ke sini, Ibu Lu Dachun tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Aku akan datang dan berbicara dengan mereka. Long Zaitian menepuk pundak Lin Qi, nadanya acuh tak acuh. Lin Qi hanya sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Melihat Long Zaitian mendekat, seluruh keluarga langsung menjadi takut, memandang Long Zaitian seolah-olah mereka sedang melihat setan. Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, mereka juga mengerti bahwa pria di depan mereka tidak sederhana. Bagaimana bisa seseorang yang bisa membengkokkan batang baja dengan tangan kosong menjadi pemalas? Sekarang, apakah kamu sadar? Long Zaitian berjalan ke arah keluarga 3 orang itu dan bertanya dengan nada dingin. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku. Biarkan aku memberitahumu, jangan bertindak sembarangan. Jika kamu melakukannya, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi sekarang. Lu Dachun adalah yang pertama berbicara, pada saat ini, tubuhnya gemetar, dan ucapannya sedikit canggung, ragu-ragu. Apakah kamu ingin memanggil polisi? Apakah kamu ingin aku memanggil polisi untukmu? Apakah kamu berani memanggil polisi? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, busur dingin muncul di wajahnya. Akankah orang yang merampas harta orang lain berani memanggil polisi? Saya. Ketika Lu Dachun mendengar kata-kata itu, dia tercekik oleh kata-kata Long Zaitian, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan mereka benar-benar tidak berani memanggil polisi. Mereka paling tahu asal-usul rumah ini di hati mereka, selama mereka memanggil polisi,
mereka pasti akan menjadi orang yang tidak beruntung pada akhirnya. Katakan dengan jujur, apakah villa ini milikmu? Long Zaitian bertanya lagi. Aku. Kita. Lu Dachun membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, kerumunan penonton menyingkir lagi, dan sekelompok orang masuk dari luar kerumunan. Siapa yang berani membuat masalah di real estate fund saya? Saya sangat penasaran. Seorang pria masuk dengan sembarangan, diikuti oleh beberapa pengawal, dan seorang pria parubaya berjas yang terlihat seperti seorang manajer ada di depan. Tuan Fan, ayo kembali. Biarkan saya menangani urusan di sini. Saya manajer properti di sini. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda dengan masalah sepele ini? Kulit manajer itu tidak terlalu bagus, dan dia membujuknya dengan sabar. Beritahu saya tentang masalah ini, saya harus mengurusnya. Selama penghuni real estate saya dilanggar propertinya, saya harus menegakkan keadilan bagi mereka, kata Fan Yitong dengan sungguh-sungguh, tetapi dia berkata kemudian, merasa salah sekali lagi. Dia menatap manajer di depannya dan bertanya, ngomong-ngomong, manajer Mao, ada apa denganmu? Bagaimana perasaanmu bahwa kamu tidak ingin aku datang ke sini untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik? Jujur saja, hai anak laki-laki tua, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak, tidak, bagaimana mungkin? Beraninya aku menipu Tuan Fan. Manajer Mao berkata dengan tergesa-gesa lagi. Kalau begitu selesai, aku akan membantumu menghadapinya. Aku ingin melihat bajingan mana yang berani menempati properti pemilik dan menempati real estate keluarga Fan kita. Fan Yitong berkata dengan marah, dan saat dia berbicara, dia berjalan menuju kerumunan dengan langkah besar. Akhirnya, dia mencapai inti kerumunan. Hei, izinkan saya mengatakan, apakah Anda seorang bajingan yang ingin menempati properti pemilik kami? Setelah Fan Yitong masuk, dia kebetulan melihat seorang pria jangkung berdiri di depan keluarga Lu, dengan punggung menghadap ke arahnya. Long Zaitian perlahan berbalik saat mendengar kata-kata di belakangnya. Ketika dia melihat wajah Long Zaitian, Fan Yitong secara naluriah membeku sesaat, lalu benar-benar tercengang, dan seluruh orang itu hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku mengambil alih milik orang lain? Kamu bilang aku bajingan, kan? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan serius. Bab 1519. Menghadapi pertanyaan Long Zaitian, Fan Yitong masih berdiri di sana dengan bodohnya, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Bertemu dengan orang yang sama selama 2 hari berturut-turut, mungkin ini adalah takdir. Tuan Muda Fan, Anda akhirnya di sini. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Ini adalah pria yang bersikeras bahwa villa ini miliknya. Ini villa kami. Bagaimana mungkin dia menempati villa kami? Teriak Ibu Lu Dachun, melihat kedatangan Fan Yitong dan mendengar kata-kata Fan Yitong, dia seperti melihat penyelamat yang hebat. Tuan Fan, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Orang ini hanya mencoba menduduki villa kami. Lu Dachun menambahkan bahan bakar dan cuka. Itu benar, Tuan Muda Fan, tolong buatkan keputusan untukku. Ibu Lu Dachun melangkah maju dan meraih lengan Fan Yitong, memohon dengan getir. Aku memukulmu. Fan Yitong memarahi, dan Ibu Lu Dachun tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia mendengar ini dan berpikir bahwa Fan Yitong akan membela dirinya sendiri. Bentak. Tiba-tiba, Fan Yitong menamparkan wajah Ibu Lu Dachun dengan backhand, dan langsung menjatuhkan Ibu Lu Dachun ke tanah. Fan. Tuan Muda Fan, dialah yang merampas harta pemiliknya, bukan aku. Kenapa kau memukulku? Ibu Lu Dachun langsung tertegun, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Itu benar, Tuan Muda Fan, apakah Anda melakukan kesalahan? Bukankah Anda mengatakan ingin melindungi kepentingan pemilik? Kami adalah pemiliknya. Lu Dachun juga sangat bingung. Aku benar-benar ingin melindungi kepentingan pemilik, tapi aku tidak mempercayaimu. Seringai melintas di wajah Fan Yitong, dan dia berkata dengan dingin. Tuan Fan, kami adalah pemiliknya. Kami benar-benar pemiliknya. Kami bukan pemiliknya. Mungkinkah orang ini adalah pemiliknya? Ibu Lu Dachun gemetar sebagai pemiliknya. Dibandingkan dengan kamu sebagai pemiliknya, aku percaya bahwa kakak laki-laki ini adalah pemiliknya. Fan Yitong memandang Long Zaitian, sangat bermartabat dan otentik. Keluarga Tuan Fan mengatakan bahwa pria ini adalah pemiliknya. Sepertinya pria ini adalah pemilik sebenarnya. Bukan. Properti ini milik keluarga Fan. Keluarga Fan tahu milik siapa villa ini.
Cek cek cek, ternyata keluarga ini benar-benar tidak punya niat baik dan ingin menempati milik orang lain. Menjijikkan, sangat menjijikkan, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Melihat wajah jelek mereka sebelumnya, kamu bisa tahu bahwa keluarga ini bukanlah hal yang baik. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kemunculan keluarga Tuan Fan akan mendukung Long Zaitian begitu dia muncul. Manajer properti Mao, bisakah Anda membuktikan bahwa rumah ini milik kami? Manajer Mao, bukan. Ibu Lu Dachun menyeret manajer Mao lagi, dan berbicara dengan tegas. Pada saat ini, wajah manajer Mao benar-benar pucat, dan senyumnya yang dipaksakan tidak kurang dari rasa malu. Manajer Mao, apakah rumah ini milik mereka? Fan Yitong memandang manajer Mao dan bertanya. Ini. Kulit kepala manajer Mao mati rasa, dan untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kakak, saya Fan Yitong, keluarga Fan Yitong. Area villa ini dikembangkan oleh keluarga Fan kami. Anda bilang ini villa Anda. Apakah Anda punya bukti? Fan Yitong berjalan ke Long Zaitian lagi, pertama membungkuk sedikit, lalu bertanya. Hadiah yang luar biasa dari Fan Yitong mengejutkan semua orang. Apakah Anda bercanda? Fan Yitong ini adalah tuan muda dari keluarga Fan. Meskipun keluarga Fan bukan keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran, itu dapat dianggap sebagai yang teratas dari keluarga kelas 2. Saat ini, dia benar-benar memperlakukan kebenaran Long Zaitian. Apa asal-usul pria ini hingga membuat Fan Yitong bersikap begitu rendah hati? Long Zaitian juga sangat penasaran saat melihat Fan Yitong melakukan ini. Dia tidak mengenal Fan Yitong. Mengapa Fan Yitong begitu sopan padanya? Dengan acuh tak acuh, dia pernah mendengar nama Fan Yitong, dan dia mendengarnya dari Deng Jie di pesawat. Saya pikir Fan Yitong juga seorang pesolek, tetapi sekarang tampaknya dia tidak terlalu buruk. Xiao Liang, tunjukkan bukti kami. Nada suara Long Zaitian acuh tak acuh. Saya datang. Mendengar ini, Liang Jia bergegas, menyerahkan dokumen di tangannya, dan pada saat yang sama membuka ponsel, meletakkan informasi perumahan online di depan Fan Yitong, menunggu Fan Yitong memeriksanya. Melihat ini, Fan Yitong pertama-tama melihat dokumen itu, membolak-baliknya dengan santai, memastikan beberapa poin penting, lalu melemparkannya ke manajer Mao. Manajer Mao, Anda adalah seorang manajer properti, jadi Anda seharusnya dapat dengan mudah mengidentifikasi keaslian dokumen ini, bukan? Fan Yitong tidak banyak bicara, dan berarti sesuatu yang otentik. Manajer Mao mengambil dokumen itu dan melihatnya, memegang dokumen itu di tangannya, dia merasa dokumen itu seperti kentang panas, dan dia melihatnya dengan gugup. Setelah memberikan dokumen kepada manajer Mao, Fan Yitong mulai mengkonfirmasi berbagai informasi di komputer Liang Jia, yang ditransfer Liang Jia dari informasi aset perumahan Biro Manajemen Perumahan. Dokumen dapat dipalsukan, tetapi informasi cadangan perumahan dari otoritas perumahan tidak dapat dipalsukan. Setelah membaca sebentar, Fan Yitong akhirnya selesai membaca informasi di komputer, dan menutup komputer dengan santai. Namun, dia tidak langsung memberikan penilaian. Manajer Mao, bagaimana, bisakah Anda memberitahu keaslian dokumen ini? Fan Yitong memandang manajer Mao, mengungkapkan niatnya. Apakah ini benar atau salah? Manajer Mao gemetar dan bertanya. Melihat penampilan manajer Mao, mulut Fan Yitong menjadi dingin. Benar saja, seperti dugaannya, memang ada yang salah dengan manajer Mao ini. Anda adalah manajer properti. Area villa besar kami dipercayakan kepada Anda. Tidak bisakah Anda mengatakan keaslian dokumen real estate ini? Fan Yitong terus bertanya lagi. Laporkan ke Tuan Muda Fan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan dokumen ini. Manajer Fan menggigit peluru dan berkata, itu bagus. Sepertinya Anda tidak buta, manajer Mao. Setelah konfirmasi saya, informasi tentang catatan villa ini dengan Biro Manajemen Perumahan benar-benar baik. Pemilik villa ini tentu saja adalah Big Brother Long ini. Fan Yitong menatap Long Zaitian dan berkata dengan santai. Tes, aku sudah mengatakan semuanya, dan memang benar. Keluarga tak tahu malu inilah yang benar-benar menempati properti orang lain. Sangat tidak tahu malu. Menempati rumah orang lain dan bahkan melakukan sesuatu pada mereka, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Untungnya, Tuan Muda Fan datang untuk menegakkan keadilan, jika tidak, keluarga pembuat onar ini tidak akan pergi ke surga. Diskusi dimulai lagi di tempat kejadian, menuduh keluarga Lu satu demi satu. Tuan Fan, rumah ini milik kita, apakah ini milik kita? Ibu Lu Dachun bersikeras. Kamu bilang itu kamu,
Kamu tunjukkan bukti, sertifikat real estate, catatan Biro Pengelolaan Perumahan, dan berbagai dokumen pendukung. Apakah kamu punya? Fan Yitong menatap Ibu Lu Dachun dengan jijik, dan bertanya. Bab 1520. Ini. Ditanyakan oleh Fan Yitong, Ibu Lu Dachun langsung terdiam, bahkan tidak bisa berbicara. Aku pikir kamu terobsesi dengan hantu, apakah kamu tergila-gila pada uang? Fan Yitong memandang Ibu Lu Dachun dengan jijik. Ibu Lu Dachun ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi manajer Mao, yang berdiri di samping, mengedipkan mata dengan putus asa, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Ibu Lu Dachun tidak punya pilihan selain melihat manajer Mao. Manajer Mao, beritahu mereka apa yang terjadi, beritahu mereka. Ibu Lu Dachun berkata kepada manajer Mao bahwa setelah mendengar kata-kata ini, kulit kepala manajer Mao menjadi semakin mati rasa. Pada saat ini, Long Zaitian juga datang. Manajer Mao, saya pikir Anda harus tahu apa yang terjadi, tolong jelaskan dengan benar. Long Zaitian mencibir. Manajer Mao, katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Fan Yitong memandang manajer Mao dengan dingin, dan bertanya, dia mengira ada yang salah dengan manajer Mao. Dia merasa aneh karena dia menolak untuk membiarkannya datang dari awal. Sekarang hal-hal telah terjadi sedemikian rupa, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa masalah villa ini pasti ada hubungannya dengan manajer Mao. Tuan Fan, aku. Manajer Mao hampir menangis. Manajer Mao, bukankah kamu bilang kita bisa tinggal di rumah ini selama 50.000 yuan? Ibu Lu Dachun bertanya. Aku bilang kamu bisa tinggal di dalamnya, tapi aku tidak bilang rumah ini milikmu. Manajer Mao berkata dengan wajah pahit. Saya telah tinggal di sini selama 5 tahun, dan rumah ini milik kami. Ibu Lu Dachun sangat kuat. Bentak. Fan Yitong menamparkan wajah Ibu Lu Dachun lagi. Apa-apaan? Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku memberimu wajah? Biarkan aku memberitahumu, ketika tuan mudamu dan aku berjalan menyamping di ibu kota kekaisaran, kamu tidak tahu di mana kamu bermain lumpur. Fan Yitong sangat terdiam. Anda, Ibu Lu Dachun tidak mengatakan apa-apa untuk sesaat. Siapa orang di depannya ini? Ini adalah tuan muda dari keluarga Fan. Siapa Fan Yitong? Ternyata ada kesepakatan antara Anda, 50.000 yuan, dan Anda telah tinggal di sana selama 5 tahun. Manajer Mao, keluarga Fan kami memberikan area villa ini kepada perusahaan Anda untuk dikelola, dan begitulah cara Anda mengelola manajemen, Anda juga menghasilkan uang darinya. Ini benar-benar Anda ya, manajer Mao. Fan Yitong menatap manajer Mao dengan dingin dan bertanya. Saat ini, manajer Mao sudah tersipu, tidak bisa berbicara. Berdebar. Kaki manajer Mao melunak, dan dia hanya berlutut dan berbaring di tanah. Tuan Fan, aku terkutuk, aku linglung, aku serakah, dan aku melakukan hal seperti itu. Manajer Mao memohon. Katakan, selain villa ini, berapa banyak villa yang kamu jual dengan harga 50.000, dan berapa uang yang mengalir ke kantongmu? Fan Yitong bertanya. Tuan muda, saya. Wajah manajer Mao memerah karena cemas. Menjelaskan. Fan Yitong mengerutkan kening, marah. Tuan Fan, izinkan saya mengaku, saya akan menjelaskan semuanya dengan jujur. Selain villa ini, ada 14 villa lain yang telah disewakan dengan cara ini. Villa-villa ini sudah lama tidak ditinggali, dan bahkan pemiliknya lupa diri. Saya punya villa ini, jadi saya hanya. Manajer Mao berkata dengan wajah pahit. Jadi aku terobsesi dengan uang, aku terkutuk, aku terkutuk. Manajer Mao menangis, dan menamparkan wajahnya sambil menangis. Fan Yitong memandang manajer Mao seperti ini, tetapi wajahnya sangat acuh tak acuh. Terlalu banyak, apakah ini milik komunitas kita? Properti anjing seperti apa? Melakukan hal seperti itu. Properti sampah, apakah ini sesuatu yang dilakukan orang? Merupakan kejahatan menggunakan properti pemilik untuk menghasilkan uang tanpa persetujuan pemiliknya. Itu kejahatan, kamu harus menuntut keparat itu, kamu harus biarkan dia masuk penjara. Panggil polisi sekarang, biarkan polisi membawanya pergi. Saya sudah menelepon polisi, dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya di penjara. Sebagian besar penonton di sini adalah pemilik area villa ini, dan mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika mendengar kata-kata manajer Mao. Mendengar kata-kata ini, manajer Mao duduk di tanah, merasa lemah dan lumpuh karena ketakutan. Kakak Long, masalahnya sudah diselesaikan. Kepemilikan rumah ini sudah diklarifikasi. Villa ini milikmu. Saat ini, Fan Yitong berjalan menuju Long Zaitian lagi,
dengan senyuman di wajahnya, sangat sopan dan otentik. Nama belakang saya Long, Anda bisa memanggil saya Tuan Long. Long Zaitian juga seorang Taois, karena keakraban Fan Yitong, Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman. Oke, Tuan Long. Fan Yitong tidak merasa malu, dan pergantian judul dilakukan dengan cepat dan alami. Kamu kenal saya? Long Zaitian bertanya lagi. Mengapa saya tidak tahu, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang tidak mengenal Anda. Anda memukuli Sue Shaofei dengan kasar, dan biarkan menjilat sepatu Anda. Fan Yitong tersenyum dan menjawab. Jadi begitu. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, sebuah mobil polisi muncul, dan beberapa polisi turun. Yang mana Mao Dawang? Polisi turun dan bertanya dengan suara dingin. Dia adalah Mao Dawang. Ya, itu dia, tangkap dia. Penjahat ini, biarkan dia masuk penjara selama sisa hidupnya. Kerumunan mengamuk, dan semua orang memarahi. Tuan Mao Dawang, silakan kembali bersama kami untuk penyelidikan. Polisi mendatangi Mao Dawang dan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, kamerat polisi, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan komersial juga berada di bawah kendali Anda? Fan Yitong bertanya dengan rasa ingin tahu. Atas permintaan otoritas perumahan, kami hanya membantu membawanya kembali untuk penyelidikan. Polisi itu menjawab, toh dia memborgol Mao Dawang dan memasukkannya ke dalam mobil. Kamu keluarga, apa yang akan kamu lakukan dengan masalah ini, dan apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Fan Yitong memandangi keluarga Lu dan bertanya lagi. Melihat hal tersebut, Ibu Lu Dachun menelan seteguk ludah. Bagaimana dengan 50.000 yuan kami? Bagaimana dengan uang kami? Jika Anda ingin membayar saya akan pergi. Ibu Lu Dachun masih ingin mendapatkan wol, dan meskipun dia takut di dalam hatinya, dia tetap mengatakannya. Kamerat polisi, ada satu lagi komplotan keluarga di sini, yang terkait dengan masalah Mao Dawang. Apakah Anda ingin membawa mereka pergi untuk diinterogasi? Fan Yitong menoleh untuk melihat polisi itu dan berkata lagi. Tidak, aku tidak menginginkan uang itu lagi, aku tidak menginginkannya lagi. Ketika Ibu Lu Dachun mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya. Brengsek, kamu memiliki wajah yang begitu besar. Kamu telah tinggal di villa sebesar itu seharga 50.000 yuan selama 5 tahun, dan kamu masih ingin mendapatkan kembali 50.000 yuan. Apakah kamu penuh omong kosong di kepalamu? Apakah kamu pikir aku, Fan Yitong, adalah terong lunak? Fan Yitong sangat marah, keluarga ini hanya memperlakukan orang sebagai orang bodoh. Mereka menindas orang lain, dan bahkan menindasnya, yang membuatnya marah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.